Assalamualaikum Pak Idris. Ini Bu Siti belum ada di WhatsApp, juga belum ada komentar. Mudah-mudahan beliau sehat dan bisa bergabung ya Bu Rini ya. Amin ya robbal alamin. Iya, ini belum Kemudian beres. kalau misalnya Bu Siti tidak bisa bergabung, ya. Kalau misalnya Bu Siti juga nggak bergabung, kayaknya saya harus 2 layar ini dengan Pak Sarif. Iya betul. Nanti di 8.30 ya Pak Syarif. Iya. Ya kita Bu Rini aja dulu karena lebih awal ya. Baik Pak, dimulai saja mungkin ya Pak ya. Muridnya sudah pada masuk Bu? Ini mulai pada masuk. Iya, 1, 2, 9 Pak. 3. Harusnya 13. 9 ya. Masih Ya. 4 siswa lagi. Apa ditunggu semua masuk atau bagaimana Pak? Udah ada 9 ya? Ada 9 Pak. Sama 1 lagi dah. Ya, Nunggu Pak. 1 lagi. Ya. Iya. Sambil saya Ya, WA mangga, di anak-anak dulu ya Pak. Iya, mangga.
Bu Rini, Iya, Bapak. dimulai saja ya. Baik, Pak. Ya, baik, Pak. Ini sudah ada yang masuk study, Pak, tapi keluar lagi. Mungkin jaringan, Pak. Ya, baik, Bu Rini. Baik, Pak. Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya untuk anak-anak Ibu yang sudah bergabung tepat waktu di pertemuan kedua kita untuk kompetensi dasar menerapkan K3LH. Bisa dibuka kameranya terlebih dahulu supaya Ibu mau lihat keadaan anak-anak Ibu masih sehat, ceria, semangat. Mudah-mudahan masih ceria dan semangat semua ya. Pak Ketua Kelas sudah datang. Pak Ketua Kelas, oh Ilyas sudah ya. Oke, semua ada 9 orang. Sambil menunggu teman-temannya yang lain, kita mulai ya, Nak ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:13, sudah lewat 13 menit. Toleransinya, kita mulai saja ya pembelajarannya. Ibu akan share screen terlebih dahulu. Munculkah share screen Ibu? Bahan ajarnya? Muncul nggak, Nak? Muncul, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Jelas ya, muncul ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kompetensi dasar K3LH. Hari ini kita akan mempelajari IPK mengenai alat pemadam api ringan yang harus kalian kuasai nanti ketika kalian akan berpraktikum di laboratorium. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya untuk meminta kelancaran dan kemudahan kita dalam menerima materi yang akan Ibu sampaikan hari ini, materi yang akan kita sharing hari ini ya. Ketua kelas bisa dipimpin doanya untuk teman-teman rombel B. Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah hari ini dalam menerima apa yang akan kita pelajari hari ini mengenai alat pemadam api ringan. Dan insya Allah bermanfaat ya materinya untuk kegiatan praktikum kita. Dan kalau kalian nanti bekerja di perusahaan juga insya Allah ini sangat bermanfaat sekali untuk pengetahuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, untuk selanjutnya mengingatkan kembali kalau tata tertib kita ya, bergabung di grup WA dan grup K3LH di GCR sudah, kemudian absensi juga tadi sudah dilakukan di grup WhatsApp ya. Kemudian kita akan masuk pertemuan di Zoom hari ini. Kemudian sudah memakai seragam sekolah semua, alhamdulillah ya. Sudah memakai pramuka biar nuansa belajarnya itu dapat ya, agar semangatnya itu dapat seperti kita belajar di sekolah. Kemudian gunanya seragam juga supaya Ibu dan Bapak di rumah Oke, mohon maaf ya, Ibu sempat keluar jaringannya tadi, sempat terputus ya. Ini selalu kendala online seperti ini memang. Oke, terima kasih untuk anak-anak Ibu yang baru bergabung. Ya, kita baru mulai nih. Selanjutnya, sebentar. Ibu share dulu ya. Karena kalau terputus tuh screen-nya tuh harus mengulang lagi.
Sudah masuk materi ajarnya? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Kemudian sudah kita lakukan absensi ya di grup WA, namun untuk memastikan keadaan anak-anak Ibu dalam keadaan yang siap untuk belajar, Ibu akan melakukan absensi kembali di pertemuan Zoom hari ini. Yang pertama Gita, sudah bergabung Gita? Gita, Sudah, Bu. Gita sehat Gita? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Liana? Liana sepertinya belum bergabung ya. Oke, kita tunggu saja, nggak apa-apa. Nanti tolong dihubungi ya Liananya ya. Muhammad Dafa. Ya, Bu. Hadir. Sehat Dafa? Sehat, Bu. Sehat ya. Dimas, Muhammad Dimas hadir? Hadir, Bu. Sehat Dimas? Alhamdulillah, Bu. Bisa buka kamera ini Dafa sama Dimas? Iya, Bu. Ya. Muhammad Dimas, Muhammad Dafa, Ilyas Aji Nugroho. Hadir, Bu. Sehat Pak Ketua Kelas? Alhamdulillah sehat. Kemudian ada Muhammad Gali. Hadir, Bu. Oke. Sehat ya Gali ya? Alhamdulillah. Agak gelap, mati lampu Gali? Enggak. Oh enggak. Kameranya gelap. Oh kamera. Ibu kira kayak tempat Ibu kemarin itu Ibu sampai jam 1 baru hidup, 1 lewat hampir setengah 2. Kemudian Nabila. Saya, Bu. Ya, Hadir. terima kasih Nabila sudah join pertama kali ya hari ini ya. Oke, Najita. Najita hadir. Oke, masih semangat Najita? Masih, Bu. Oke. Kemudian Intan Nur Aini. Hadir, Bu. Oke, tetap semangat ya Intan ya. Sehat ya kondisinya ya. Iya, Bu. Muhammad Rizky Ramadan. Hadir, Bu. Hadir. Sehat Rizky? Alhamdulillah sehat. Baru bangun tidur ini kayaknya Rizky ini. Iya, Bu. Tiduran tadi. Nungguin jam pelajarannya ketinggalan ya. Apa ketiduran ya? Ya, semangat ya Rizky. Sudah sarapan kan? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah sarapan insya Allah punya energi ya untuk belajar hari ini ya. Muhammad Lukman. Di Gantara. Oke. Hadir Lukman ya. Oke, sehat ya Lukman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muhammad Trisna. Trisna ini 2 hari nggak bergabung ya dari kemarin dan hari ini. Ada kabarnya nggak, Nak? Itu, Bu, kemarin ditanya kenapa nggak ikut Zoom, itu katanya kuotanya habis dari duit di. Oke. Berarti nanti si Trisnanya minta tolong WA pribadi Ibu ya. Si Trisna ya. Oke. Terima kasih ya informasinya. Kemudian Farad Zelzia. Hadir, Bu. Sehat Zelzi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Hanya 1 siswa ya berarti hari ini yang tidak hadir. Alhamdulillah untuk yang hadir terima kasih dan dalam kondisi yang sehat. Dan yang tidak hadir juga insya Allah dalam kondisi yang sehat ya Trisna ya. Hanya ada kendala di kuota saja. Mungkin nanti Trisna bisa menghubungi Ibu supaya dapat share materi pembelajarannya. Sama Rizky kemarin nanti WA Ibu ya Rizky ya. Kemarin kan tidak hadir. Nanti Ibu berikan materi pembelajarannya. Oke, kemudian untuk siswa-siswa Ibu alhamdulillah sudah lengkap. Penilaian juga masih seperti kemarin ya. Hari ini ada penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, KD yang akan kita pelajari hari ini, kemarin kan sudah tentang pengetahuannya. Sekarang kita tentang keterampilannya. IPK yang akan kita capai adalah mendiferensiasikan atau membedakan jenis alat pemadam api ringan itu ada apa aja. Kemudian keterampilannya adalah mempraktikkan penggunaan pemadam api ringan. Sebelum kita masuk ke materi, sudah ada yang baca modul belum sih? Apakah itu yang disebut dengan PAPAR? Alat pemadam api
Api ringan. Alat pemadam api ringan. Jadi apa itu akronimnya, Nak ya? Singkatan dari alat pemadam api ringan. Namanya saja alat pemadam api ringan, berarti hanya api ringan saja yang bisa dipadamkan oleh jenis pemadam apar. Kalau apinya besar, kira-kira harus menggunakan jenis pemadam apa? Tahu nggak? Ada yang tahu kalau apinya besar, jenis pemadam yang kita gunakan apa sih? Apa ya kira-kira ya? Zelzi tahu Zelzi? Mana ya Zelzi? Atau jangan-jangan dia berbicara lupa hidupkan mikrofon. Lukman tahu Lukman? Belum? Oke, nanti kita pelajarin nih. Kalau apinya besar, apa ya alat yang pas untuk memadamkan api? Oke, boleh-boleh. Nanti akan masuk kita ke materinya. Sambil dibaca-baca modulnya ya. Nah, kemudian sebelum masuk ke jenis apar, terus bagaimana cara menggunakan apar, kita harus tahu dulu apa itu sih yang dimaksud dengan kebakaran. Apakah setiap api itu bisa kita sebut dengan kebakaran? Enggak, Bu. Enggak. Apa contoh api yang tidak bisa disebut sebagai kebakaran? Kompor. Kompor, waktu Lilin. kita masak. Lilin, oke, waktu kita masak. Kompor dan lilin itu tidak disebut kebakaran karena apa? Karena digunakan sehari-hari, Bu. Digunakan sehari-hari, oke. Kondisinya bagaimana sih saat kita menggunakan sehari-hari itu? Aman. Aman. Digunakan. Iya. Kondisinya aman karena apinya bisa kita kendalikan. Ya. Sehingga dia bisa bermanfaat apinya. Nah, kebakaran itu tidak merupakan salah satu jenis api yang tidak bisa dikendalikan. Sehingga itu disebut dengan kebakaran. Nah, syarat terjadinya kebakaran itu harus ada 3 komponen nih, dilihat di gambar segitiga ini ya. Kebakaran itu terjadi kalau ada sumber panas, kalau ada bahan bakar, dan kalau ada oksigen. Ketiga bahan tersebut itu akan bereaksi sehingga menimbulkan api. Nah, boleh disebutkan, Ibu minta bantu sebutkan sama siapa ya? Sama Dimas deh. Dimas, Ibu minta tolong ini dibacakan teman-temannya definisi kebakaran di slide Ibu. Iya, Bu. Yang peristiwa di mana ketiganya, Bu ya? Iya, betul. Peristiwa di mana ketiga elemen yang saling bereaksi secara kimiawi, sehingga yang dihasilkan bukan hanya pijar tetapi berupa nyala, api, atau peristiwa pembakaran. Iya. Terima kasih, Dimas. Jadi, 3 sumber kebakaran itu harus bereaksi dulu. Sehingga setelah bereaksi itu baru bisa menimbulkan api. Ada kalanya 3 komponen itu tidak menimbulkan api, tapi hanya menimbulkan pijar. Tahu pijar? Tahu pijar enggak? Supaya tahu bedanya pijar dan api. Tahu pijar? Pernah bakar ikan? Pakai areng? Pernah. Nah, Pernah, itu Bu. awalnya kan hanya apa namanya, nyala api ya, nyala pijar. Kemudian makin lama makin besar karena mungkin dikipas-kipas terus. Nah, dikipas-kipas terus itu supaya oksigennya bereaksi terus tuh dengan si sumber panas dan bahan bakar. Nah, kalau dikipas-kipas terus muncullah api. Nah, itu kalau tidak terkendali
kita tidak bisa mengendalikan besarnya api, maka itulah yang disebut dengan kebakaran. Misalnya bahan bakarnya banyak, oh ternyata bahan bakarnya banyak sekali, sehingga api yang ditimbulkan semakin lama semakin besar dan kita tidak bisa mengendalikannya. Nah, itu disebut dengan kebakaran. Setelah kita tahu apa itu yang disebut dengan kebakaran, nah kita harus tahu juga nih jenis-jenis kebakaran supaya nanti ketika melakukan pemadaman kita sudah tahu bagaimana cara memadamkannya. Nih, ternyata ini ya ada di modul nih, ada di modul yang sudah Ibu share kemarin. Jenis-jenis kebakaran itu dikelaskan, nah, dibagi menjadi beberapa kelas. Kalau di Indonesia itu dibagi menjadi 4 kelas. Ada kelas A, B, C, dan D. Kelas A itu kalau bahan bakarnya tadi, nih, bahan bakar yang di segitiga api tadi ini, itu berupa kayu, ya, kertas, dan plastik, karet dan plastik. Kalau bahan bakarnya berupa benda-benda atau bahan-bahan yang mudah terbakar, yang sifatnya flammable, kemarin ya masih ingat ya flammable, ya, seperti bensin, minyak, pelumas, cat pernis, dan gas, itu disebut kelas api B. Nah, kalau kebakarannya disebabkan oleh listrik, itu disebut dengan kelas api C. Untuk kelas api D, itu disebabkan oleh bahan-bahan metal yang sifatnya, metal tuh tahu nggak, nak? Metal. Ada yang tahu metal? Kayak aluminium gitu nggak sih? Ya, salah satunya aluminium. Metal itu salah satu jenis bahan logam ya, nak ya. Logam yang mudah terbakar. Tuh contoh-contohnya ada magnesium, sodium, potasium, titanium, zirconium, dan bahan metal lainnya. Itu mudah terbakar. Itu ada 4 kelas. Kalau misalnya nih, Ibu kasih studi kasus, ada pabrik pengolahan kertas. Ya, itu masuk ke dalam kebakaran apa nih kalau terjadi kebakaran? Kelas A. Kelas A, karena apa? Kenapa, Intan? Kenapa disebut kelas A? Bukan saya yang jawab, Nabila itu. Oh, Nabila. Oh, sorry. Maaf. Nabila, kenapa Nabila kelas A? Oh, Intan kaget ya Ibu tanya. Karena kelas A itu kebakaran yang disebabkan oleh benda padat yang mudah terbakar seperti kayu, kain, kertas, atau plastik. Oke. Karena di pabrik kertas itu pasti akan banyak komponen kayu dan komponen kertas, maka kemungkinan kebakaran itu akan disebabkan oleh benda-benda padat ya, dan dikelompokkan menjadi kebakaran jenis A. Kalau misalnya di pom bensin, Zelzi, terjadi kebakaran di pom bensin karena tangkinya meledak. Kira-kira itu masuk ke kebakaran kelas apa, Zelzi? Kelas B, Bu. Kenapa kelas B? Karena kelas B juga yang menyebabkan kebakaran itu oleh bensin, minyak, pelumas, cat pernis, dan gas yang mudah terbakar. Ya, good job. Kalau di pom bensin berarti akan banyak bahan yang sifatnya flammable ya, kemarin yang mudah terbakar. Salah satunya adalah bensin dan solar. Nah, itu jenis kebakarannya akan masuk ke dalam jenis kebakaran kelas B. Kemudian Ibu misalnya ada berita tentang kebakaran di perumahan gara-gara konsleting listrik. Oke, Gali, bisa diklasifikasikan kebakaran tersebut masuk ke kelas apa? Ibu. Masuk ke kelas apa kalau konsleting listrik? Kelas C. Kenapa kelas C? Karena yang disebabkan oleh peralatan elektronik. Iya, karena salah satu penyebabnya adalah karena
peralatan elektronik. Iya, betul. Jadi kelas C ini adalah khusus untuk kebakaran yang disebabkan oleh ini ya, kesalah penggunaan, kesalah proseduran atau kerusakan alat yang berhubungan dengan listrik atau tegangan listrik. Ya, nanti cara pemadamannya pun berbeda juga. Tidak boleh sama dengan kelas A dan kelas B yang di atasnya. Kemudian untuk selanjutnya misalnya nanti ada di pabrik pengolahan bahan kimia seperti pengolahan titanium. Terjadi kebakaran nih. Itu masuk ke dalam kelas apa ya? Kira-kira Lukman? Lukman. Kenapa, Bu? Kenapa? Kalau misalnya di pabrik titanium, pengolahan titanium, termasuk dalam kelas apa nih kebakarannya? Kelas apa ya kira-kira ya? Titanium itu masuk dalam jenis apa sih titanium? Termasuk jenis kayak Ada yang bisa bantu Lukman? Masuk ke dalam jenis kebakaran kelas apa? Apa, Bu? Tadi Kelas D. Kelas apa? Siapa nih kelas D, jawab? kelas D. Oh iya, kenapa kelas D? D. Kenapa kelas D? Karena bahannya terbentuk dari metal. Oke, karena bahan bakar pada saat kebakaran tersebut akan banyak berupa metal ya, si zat titaniumnya ya. Jadi nanti pemadamannya akan mengikuti pemadaman kelas api B. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk jenis kebakarannya, jenis kelas apinya, ini A, B, C, D ini kita sebut dengan jenis kelas api ya nak ya. Menyebutnya kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Sebenarnya ada satu lagi, tapi jarang dimasukkan dalam klasifikasi jenis kebakaran, itu ada kelas E. Kalau di internasional dia masuk ke dalam kelas K. Itu salah satu kebakaran yang bahan baku atau bahan bakarnya itu berupa bahan-bahan masakan. Contohnya mungkin minyak goreng ya, yang suhu tinggi. Kalau lihat chef-chef di hotel-hotel itu kan kalau menggoreng sesuatu tuh pakai api besar-besar itu ya. Nah, itu menyambar minyak goreng yang ada di wajannya itu masuk ke dalam kelas E. Ya. Untuk jenis kebakaran ada yang mau ditanyakan atau cukup jelas? Bisa kita lanjut materinya. Lanjut, Bu. Oke, cukup jelas ya. Oke. Setelah kita tahu jenis-jenis api, jenis-jenis kebakaran, barulah kita masuk ke dalam bagaimana sih cara memadamkannya. Ya, udah tahu nih jenis-jenisnya, berarti sekarang belajar bagaimana cara pemadamannya. Prinsipnya untuk memadamkan api itu adalah kita harus memutus reaksi dari segitiga api tadi. Memutus reaksi antara sumber panas, oksigen dengan bahan bakar. Ada yang tahu caranya gimana? Ilyas tahu Ilyas caranya gimana kira-kira? Bentar, Bu, mikir dulu. Oh, mikir dulu, baiklah. Oke, Ibu kasih waktu berpikir bagaimana sih caranya kira-kira memutus si segitiga api ini. Tadi syarat terjadinya kebakaran apa ya? Masih ingat di slide di atas? Sumber panas, oksigen, bahan bakar. Harus Sumber panas, bahan bakar, bereaksi. Iya. Segitiga api ini harus bereaksi sehingga untuk memadamkan apinya kita harus memutus atau menghentikan reaksi antara iya betul memutus reaksi antara ketiga bahan tersebut. Nah, bagaimana cara memutus reaksinya? Itu adalah menghilangkan salah satunya, menutup akses salah satunya untuk bereaksi dengan dua zat lainnya.
Prinsipnya itu. Prinsip pemadaman api adalah memutus reaksi di segitiga api. Oke. Sehingga untuk memutus reaksi tersebut, kita memerlukan alat bantu. Ya, entah kita hilangkan oksigennya, atau kita hilangkan sumber panasnya, atau kita hilangkan bahan bakarnya, itu salah satu kita pilih. Nah, untuk menghilangkan salah satu dari 3 zat tersebut, kita memerlukan alat bantu. Alat bantunya apa aja? Nah, yang biasanya ada di lingkungan kita itu alat bantunya itu ada 3 jenis. Yang pertama APAR, yang kedua hidran, yang ketiga ini fire engine. Siapa yang sudah pernah ngelihat di antara 3 ini? Siapa yang Saya sudah pernah. Nah, oke, Nabila, pernah lihat yang mana? Yang di 3-tiganya pernah sih, Bu. Oke, kalau APAR lihat di mana, Nabila? Biasanya di mall-mall gitu. Betul, di mall ya, tempel di mana biasanya? Di kadang apa tuh gedung belakang kan juga ada, biasa di situnya juga ada di temboknya gitu. Ya, betul. Kata kuncinya dia biasanya ditempelkan di dinding dan posisinya harus terlihat. Mudah terlihat, mudah dijangkau. Karena tinggi orang Indonesia itu kurang lebih di antara 1,5 sampai 2 meter, maka untuk untuk menempelkan si APAR, oke, suara Ibu terdengar jelas? Jelas, Bu. Oh ya, ini Jelas, ya, Bu. kayaknya Ibu yang agak macet. Oke, untuk menempelkan APAR di dinding yang mudah terlihat dan mudah terjangkau itu biasanya di kisaran 90 sampai 120 cm penempatannya. Jadi dia nggak boleh ketinggian, juga tidak boleh terlalu rendah. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Karena kalau ada apa-apa biar langsung diambil gitu, Bu, biar gampang diambil. Iya, untuk memudahkan atau menjangkau pada saat proses pemadaman api nanti kalau terjadi kebakaran tiba-tiba. Karena kalau dalam kondisi panik itu biasanya orang-orang itu tidak tidak bisa memikirkan alat bantu untuk ngambil kalau dia posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan badan orang-orang rata-rata di daerah tersebut. Sehingga kalau misalnya terlalu tinggi, kita harus cari tangga dulu, harus cari kursi dulu untuk ambil, sedangkan dalam kondisi panik. Jadi, untuk memudahkan penempatan di dindingnya itu kurang lebih antara 90 sampai 120 cm dari permukaan lantai. Ada yang pernah lihat hidran? Pernah, Bu. Oke, siapa yang pernah? Ini Intan ya kayaknya ya? Di pinggir jalan biasanya. Oh iya, di pinggir jalan ya. Betul. Di luar negeri kebanyakan. Iya, di luar negeri ya. Kalau di Indonesia sepertinya kita jarang sekali ya melihat ini ya, kecuali di tempat-tempat keramaian yang benar-benar fasilitasnya lengkap. Kalau di luar negeri itu biasanya malah di pinggir-pinggir trotoar. Nah, ini banyak ini terdapat selang hidran, tapi dilengkapi dengan selangnya. Kalau hidran aja kemungkinan nanti pencapaian air ke apinya itu tidak cukup terjangkau. Nah, ini biasanya untuk kebakaran yang tingkatnya sedang dan berada di sekitar hidran saja yang bisa dipadamkan sampai selang hidrannya mencukupi. Kalau selang hidrannya tidak mencukupi, biasanya dia sulit untuk menjangkaunya. Nah, kalau sudah sulit hidran untuk menjangkaunya, diperlukanlah yang namanya apa nih yang paling terakhir? Fire engine. Fire engine itu apa sih, Nak? Pemadam kebakaran, Bu. Mobilnya. Iya, mobilnya, betul. Pemadam kebakaran yang biasa kita dengar sirenenya ya, yang warnanya merah. Itu warnanya merah supaya dia mencolok ya, sehingga ketika di jalan nanti orang-orang dari jauh tuh udah tahu nih, oh ini sirenenya si pemadam kebakaran nih, saya harus minggir dulu. Jadi kita memerlukan fire engine nih untuk memadamkan api di tempat yang tidak terjangkau oleh hidran, kemudian yang apinya besar, kelasnya sudah besar sehingga
kita memerlukan bantuan si fire engine. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk jenis-jenis alat pemadam? Sudah jelas, Bu. Cukup jelas ya Jelas, Bu. jenis-jenisnya, kemudian peruntukannya. Nah, pada hari ini kita hanya akan mempelajari bagaimana cara menggunakan APAR terkait dengan kegiatan kita di laboratorium dan sekolah ya. Jadi kemungkinan yang paling sering akan kita gunakan, dan kalau hidran dan fire engine ini kan memerlukan keahlian khusus, harus ada sertifikasi khusus untuk mengoperasikannya. Kalau APAR itu bisa kita pelajari secara otodidak ya, seperti sekarang ini APAR akan kita pelajari secara teoritisnya terlebih dahulu. Sebenarnya kalau kita praktik nanti di laboratorium, harusnya kita nanti belajar mengoperasikan APAR nih masing-masing. Bagaimana membuka APAR-nya, dari mengambil APAR dari dinding, kemudian sampai memadamkan api dan meletakkan APAR kembali ke tempat semula. Itu harusnya kita pelajari secara praktikum. Namun dengan kondisi yang terbatas secara daring, kita tetap akan mempelajarinya secara ini saja, daring saja melalui tayangan-tayangan video, dan nanti ada penuntun praktikumnya yang akan kalian kerjakan di sesi praktikum setelah materi ini selesai. Nah, ini dia jenis-jenis APAR-nya. Bentuknya seperti ini, yang membedakan hanya isi di dalamnya. Isi di dalamnya ini bayangkan ada cartridge-nya, ada tempat pengisian bahannya. Dalam tabung ada tabung lagi. Jadi tabung di dalam itu isinya ada yang powder, bubuk ya, powder itu, ada yang gas, ada yang foam. Foam itu busa. Seperti kalau kita cuci muka itu kan busanya, ada busa. Nah, itu foam isinya. Kemudian yang terakhir CO2. Khusus CO2 corongnya berbeda seperti ini. Ada yang tahu nggak sih kenapa CO2 corongnya berbeda gini? Ada yang tahu kenapa untuk yang CO2 corongnya tuh berbeda ya dari yang foam, dari yang gas, dari yang powder? Rizky tahu, Rizky? Untuk api besar yang dekat gitu, Bu. Untuk api besar yang dekat, ya posisinya. Oke, terus ada yang mau menambahkan? Gita mau menambahkan, Gita? Gita masih bergabung, nak? Oke, Gita belum. Nazita, oh Nazita sudah bergabung. Tadi ini ya, sempat hilang ya los ya jaringannya Nazita ya. Iya, Bu. Oke, Nazita sudah bisa menjelaskan kenapa corongnya atau nozzle-nya si CO2 ini berbeda dari yang punyanya powder, gas, dan foam. Belum tahu, Bu. Belum tahu? Oke. Nah, nanti kita akan pelajarin ya di bawah ya. Sambil disimpan pertanyaannya, nanti kalau sudah materinya jelas, itu tanya lagi. Oke. Dari 4 jenis tersebut, 4 jenis APAR tersebut, penggunaannya tuh berbeda-beda, nak. Kalau jenis kebakarannya seperti kelas A, nih yang solid, itu masih bisa kita gunakan yang water, yang isinya air saja. Ya, kalau untuk yang foam itu untuk kebakaran yang jenisnya kelas A ya, yang solid, ya bahan-bahan bakarnya. Kemudian yang flammable ya. Kemudian sama yang terakhir yang cooking oils atau lemak tadi yang kayak di hotel, di dapur-dapur hotel ya, di kitchen hotel ya. Nah, kalau untuk yang dry powder itu bentuknya bubuk kimia, itu untuk memadamkan api yang kelas A, B, C, dan D. Ya. Kalau yang cooking oil dia tidak bisa. Untuk yang isinya karbon dioksida atau CO2 itu bisa untuk yang flammable yang kelas B, yang electrical sama yang cooking oil. Nah,
Kalau misalnya nanti nih di laboratorium misalnya ya, di laboratorium lagi mereaksikan alkohol dengan zat lainnya, ya ternyata ada sumber api yang memantik kebakaran di situ. Kira-kira kita pakai apar yang mana? Ada yang bisa? Kenapa Bu tadi? Kita lagi mereaksikan zat di laboratorium, misalnya zatnya alkohol. Alkohol itu mudah terbakar ya nak ya. Kemudian ada sumber api di situ, ada api bunsen yang masih hidup, menyambar larutan alkohol kita. Kemudian terjadilah kebakaran. Untuk memadamkan apinya, kira-kira pakai apar yang jenis apa ya? Ada yang tahu? Volunteer? Foam itu bukan, Bu? Yang pakai yang foam. Good. Kenapa pakai yang foam? Ilyas yang jawab ya. Kenapa Ilyas pakai yang foam? Yang foam sama dry powder. Yang foam sama yang dry powder. Oke, boleh. Ada dua jenis ya. Ilyas yang yang foam, si Rizky ya tadi ya, yang menambahkan. Iya, Bu. Iya, Rizky yang dry powder. Kenapa pakai itu? Rizky boleh menjelaskan alasannya? Karena tipe apinya kan di flammable liquid ya, Bu ya. Oke, good job. Karena bahan bakarnya berupa bahan bakar flammable yang wujudnya liquid. Apa itu liquid? Cairan. Cairan. Iya, betul. Alkohol bentuknya cairan. Sehingga apar yang kita ambil adalah apar yang jenis isinya adalah dry powder. Oke. Kalau misalnya Ibu punya studi kasus kebakarannya karena ada konsleting listrik sehingga kabelnya terbakar sedikit, ada apinya. Apar mana ya? Apar yang jenis air boleh nggak dipakai? Nggak boleh, Bu. CO2 Nggak Bu. boleh, Bu. Kenapa yang air nggak boleh dipakai? Ngetrum ntar, Bu. Iya. Cuma air kita hantar listrik. Good. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Betul. Kata kunci kalau kebakaran disebabkan oleh listrik itu tidak boleh disiram menggunakan air. Ini menjadi salah satu ilmu juga kalau di rumah ya, nggak cuma di lab, di rumah, di tempat keramaian, dimanapun, kalian kan sudah tahu ilmunya. Jadi nanti sudah tahu jenis kebakarannya. Jadi nanti kalian bisa mungkin menjadi salah satu yang mengoperasikan si apar tersebut karena sudah belajar ilmunya. Kalau ada kesempatan mungkin nanti ada di minggu remedial, mungkin kalian kan nanti mungkin banyak yang tidak remedial, yang pengayaan, Ibu mau ngajak kalian nanti menggunakan apar karena kan sekarang posisinya kita PPKM level 3 dan 2 ya. Pemerintah Kota Bandar Lampung itu sedang mempersiapkan pembelajaran tatap muka, namun hanya di beberapa sekolah percontohan mulai minggu depan. Dan kita belum termasuk nanti setelah sekolah percontohan itu selesai, kita akan masuk tuh di tatap muka terbatas. Mudah-mudahan waktunya segera ya, supaya anak-anak Ibu benar-benar bisa menggunakan alat-alat yang kita praktekkan selama daring itu ya, dengan nyata, dengan memegang. Sampai di jenis-jenis apar ada pertanyaan enggak? Tidak ada, Bu, jelas. Masih jelas ya? Kalau masih jelas, Ibu mau masuk selanjutnya. Sudah pegang penuntun praktikum masing-masing? Yang sudah Ibu bagikan tadi di grup? Sudah. Oke, sudah sempat dibuka belum? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sudah sempat dibuka, berarti sudah baca instruksi prosedur kerjanya.
Kalian diminta apa? Ada yang bisa menjelaskan yang sudah baca diminta apa di penuntun praktiknya? Di bagian prosedur kerjanya? Siapa yang sudah baca tadi ya? Nabila ya kayaknya yang sudah baca ya. Di sini siswa dapat menggunakan peralatan dasar lab seperti pipet, volumetri, labu takar, dan peralatan terkait lainnya dalam pembuatan larutan kerja. Itu praktikum atau Ibu salah share ya, Nak ya? Enggak kok, Bu. Enggak. Ini prosedur kerjanya yang siapkan semua peralatan yang akan digunakan itu kan, Bu. Terus? Iya, itu Terus cuci semua peralatannya dan keringkan. Oke, Ini, Ibu Bu, salah apa share Ibu ya. ngasihnya yang gelas. Bukan yang oke, Ibu share yang ini, yang penuntun praktik yang apar ya, Nak ya. Maaf. Oke, Ibu salah Ini share berarti. tentang penggunaan peralatan dasar laboratorium. Oke, itu yang ini yang GLP, Nak. Salah Ibu share yang ini ya, yang apar ya. Bisa nanti di ini kan ke grup WA lagi. Sebentar, Ibu lagi coba. Ibu stop share dulu ya. Tunggu sebentar ya. Oke. Ini memang jaringan ya, agak lama muter-muternya. Sedang OTW Nak ya ininya, penuntun praktiknya. Sudah masuk belum, Nak? Sudah, Bu. Belum, Bu. Bu. Sudah, Bu. Sudah ada yang membuka? Sudah, Bu. Betul tentang apa tidak yang Ibu kirim? Benar. Benar ya. Oke, sambil membaca, Ibu share lagi
bahan ajarnya. Sudah masuk bahan ajar Ibu tadi di Zoom-nya? Sudah, Bu. Oke. Nah, di situ nanti anak-anak Ibu akan diminta untuk mengurutkan prosedur kerja dari penggunaan APAR. Nah, sebelum mengurutkan prosedur kerja dari penggunaan APAR, bagaimana yang baik, itu kan prosedurnya masih acak ya. Nah, nanti kalian diminta untuk mengurutkan urutan prosedur yang benar, yang sesuai, yang seharusnya. Namun sebelum mengurutkan, kita harus terlebih dahulu memahami dulu nih apa saja sih bagian-bagiannya, kemudian sebelum menggunakan apa yang harus dipersiapkan. Nah, Ibu mau men-share video terlebih dahulu ya, sambil kalian membaca perintah di prosedur di penuntun praktikumnya. Ya, bisa diperhatikan. Ibu cek dulu soundnya ini masuk nggak? Suaranya ya, sebentar, di play dulu. Suaranya masuk nggak? Enggak, Bu. Nggak masuk suaranya? Masuk, Bu. Bentar ya, Ibu besarkan lagi volumenya. Masuk nggak suaranya, Nak? Masuk, Bu. Masuk. Masuk, Oke. Bu. Ibu ulang dari awal dulu. Yang perlu diperhatikan dalam proses pemadaman api. Perhatikan arah angin, perhatikan jarak aman, perhatikan cara melangkah, arahkan ke titik api. Pastikan api telah padam. Setelah APAR dipergunakan dan habis, sebaiknya tabung direbahkan. Ibu ulang lagi ya, supaya lebih jelas. Komponen APAR terdiri dari 5 bagian, yaitu 1. Handle, 2. Pin, 3. Regulator, 4. Nozzle, dan yang kelima, tabung utama pada APAR.
Perhatikan api telah padam. Setelah apar dipergunakan dan habis, sebaiknya tabung direbahkan. Dari videonya ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dari videonya? Atau mau diulang lagi? Ulang lagi, Bu. Oke, siap. Kita ulang lagi ya, supaya lebih jelas. Komponen apar terdiri dari dua bagian, yaitu satu, header, dua, pin, ketiga, regulator, keempat, nozzle, dan yang kelima, tabung utama pada apar. Ini langkah yang biasa diingat kalau menggunakan apar itu disingkat dengan PASS. PASS. Yang pertama, pinnya dilepas. Yang kedua, arahkan nozzle ke titik api. Yang ketiga, semprot. Yang keempat, baru disapukan dengan cara menekan tuasnya. Ya, tuh pinnya dilepas. Nozzle-nya diarahkan, baru disemprot. Pinnya dilepas, tuh. Nozzle arahkan, baru disemprot. Oke. Yang perlu diperhatikan dalam proses pemadaman api. Perhatikan arah angin. Arah anginnya kemana? Jarak aman. Cara melangkah. Arahkan ke titik api. Pastikan api telah padam. Setelah apar dipergunakan, sebaiknya tabung direbahkan. Cukup jelas nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak dari video sebelum kita mengerjakan penuntun praktiknya? Halo, suara Ibu masih terdengar? Terdengar, Bu. Ada yang mau ditanyakan dari videonya? Enggak, Bu. Cukup Tidak ada, jelas? Bu. Oke, cukup jelas. Jelas. Penuntun praktiknya sudah dibaca? Penuntun praktiknya sudah dibaca, Nak? Iya, Bu. Oke, diminta apa kita? Atau lagi dibaca? Disuruh mengurutkan prosedur Urutkan penggunaan apar. prosedur. Betul. Betul. Itu prosedurnya kan dalam bentuk acak. Ya. Karena prosedurnya dalam bentuk acak, dan kalian sudah menonton prosedur yang benar di video ini, maka di dalam tabel tersebut ya dimintakan untuk mengurutkan prosedur yang benar, yang nomor 1 yang mana, yang nomor 2 yang mana, kemudian yang nomor 3 yang mana ya dari prosedur ini ya. Nih di tabel ini sama ya tabelnya ya. Nah kemudian tidak perlu di print, tapi kalian tulis saja di buku laporan kalian. Yang pertama yang harus ditulis dari buku laporan kalian adalah ini dia, bagian-bagian apar. Bagian-bagian apar disebutkan tadi di dalam video tadi. Nah, setelah disebutkan dalam video tadi, kalian cari itu ada di bahannya di modul yang Ibu share. Apa saja sih fungsinya dari macam-macam bagiannya apar, ya. Dan untuk kejelasan gambarnya tadi sudah ada di video ini. Nanti Ibu putar lagi deh boleh videonya.
Kemudian tugas yang kedua adalah mengurutkan prosedur yang benar dari penggunaan APAR. Ada pertanyaan dari pengerjaan praktik hari ini? Tidak ada, Bu, jelas. Cukup jelas ya, cukup bisa dipahami apa yang diminta. Kemudian nanti buku praktiknya, buku laporannya difoto, kemudian dikumpulkan ke Ibu. Kalau di GCR kemarin kita ada masalah, tidak ada yang tidak bisa masuk ya, untuk memudahkan pengumpulan di grup WA saja, nah, supaya Ibu mudah memeriksanya. Semua bisa mengerjakannya, mengkoleknya dalam bentuk PDF enggak fotonya? Bisa, Atau ada yang belum bisa membuatnya dalam bentuk PDF? Bisa kok, Bu. Bisa ya. Kalau ada yang belum bisa, sharing ke temannya. Bagaimana cara membuat kumpulan-kumpulan foto itu menjadi bentuk PDF sehingga yang dikumpulkan ke Ibu hanya satu file. Kalau bentuknya image, takut tertimpa dengan punya temannya yang lain, jadi Ibu nggak tahu ini jawaban punya siapa nanti. Ya. Jadi kalau bentuk PDF kan sudah dalam satu file, tidak tertukar-tukar. Bisa dikerjakan sekarang. Boleh dikerjakan sekarang. Ibu, yang keterangan itu apa ya, Bu? Gimana, Nak? Yang keterangan itu maksudnya apa? Kolom keterangan kalau ada yang mau dijelaskan. Kalau tidak ada yang mau dijelaskan, boleh dikosongkan. Oke, makasih, Bu. Oke, silahkan dikerjakan sekarang. Berapa menit kira-kira untuk menggambar, menyebutkan fungsi bagian, dan mengurutkan? Bu, suaranya putus-putus. Oh, seputus-putus. Oke, sebentar. Bu, mungkin jaringannya Ibu ganti hotspot Ibu dengan Sudah jelas belum? Sekarang suaranya. Sudah, Bu. Oke. Jelas, Bu. Oke, Ibu baru ganti providernya. Jadi nanti tugasnya adalah mencatat bagian-bagian APAR dan fungsinya, kemudian mengurutkan prosedurnya yang benar sesuai dengan video yang sudah ditampilkan. Untuk mengerjakan dua tugas itu berapa menit? 15 menit cukup? Atau 20 menit? 30 menit, Bu. 30 menit ini pukul 9:10 ya. 10 berarti kalau 30 menit 9:40 ya. Di 30 menit silahkan dikerjakan. Kalau ada yang tidak tahu boleh ditanyakan langsung. Jadi nanti di akhir pertemuan bisa langsung dikumpulkan saja ke grup WhatsApp untuk Ibu koreksi. 30 menit cukup ya? Silakan dikerjakan.
Ada kendala mengerjakannya nggak, Nak? Oh, masih serius semua sepertinya nih. Ya. Bu, mau nanya. Boleh. Bu, Kenapa? urutkan prosedur itu misalnya tinggal tulis satu gitu ya, Bu? Iya, betul. Oke, Bu. Kasih, Bu. Betul, ya.
Bu Rini mau nanya. Bu Rini. Ya, gimana, Nak? Maaf, tadi Ibu bilang, tapi mute-nya belum dihilangkan. Itu Siapa yang mau tanya? bagian Nami. aparnya Mm-mm. pakai fungsi juga ya, Bu? Iya, betul. Oke. Ya.
Ada yang sudah selesai mengerjakannya? Atau masih dalam proses semua? Masih dalam Proses, proses, Bu. Oke, dilanjutkan kalau masih dalam proses. Bu Rini, kalau misalkan udah itu langsung dikirim ke grup apa gimana? Iya, boleh langsung dikirim ke grup. Oke. Oke, Nabila sudah selesai ya, bisa langsung dikirim ke grup. Belum, Bu. Ah, belum. Ini doang. Ada yang sudah bagian apar? Belum. Untuk bagian-bagian apar belum ya? Oke, silakan diselesaikan. Muhammad Rizky Ramadan sampai mana tahapnya? Baru nomor 7, Bu. Di prosedur? Tapi belum. Iya, tapi belum diurutin. Oke. Nazita? Nazita sampai mana? Sampai fungsi-fungsinya, Bu. Oh, fungsi. Ya, silakan dilanjutkan. Nabila juga tadi sampai fungsi ya. Ilyas? Fungsi juga, Bu. Masih di fungsi, oke. Zazi? Lagi ngurutin, Bu. Oke, mengurutkan Lagi prosedur. Oke, sebentar lagi berarti Zazi. Intan? Lagi nganuin fungsinya, Bu. Fungsi, oke. Lukman? Lagi ngurutin, Bu. Mengurutkan prosedur ya, oke. Terima kasih. Dilanjutkan. Dimas? Lagi nganuin prosedur, Bu. Oke, sudah di prosedur, alhamdulillah. Dava? Lagi ngurutin, Bu. Oke, Gali? Gali sampai mana tahapannya Gali? Masih di fungsi, Bu. Oh, masih di fungsi. Kemudian Liana? Di fungsi, Bu. Masih di fungsi. Oke, dilanjutkan ya. Waktunya masih berapa menit? 8 menit ya. 8 menit lagi.
Untuk pengerjaan hasil laporannya bisa dilanjutkan di rumah, Nak. Halo? Iya, Bu. Oke, untuk pengerjaannya sepertinya masing-masing siswa sudah tinggal sedikit lagi ya, tinggal tahap pengerjaan di urutan prosedur dan bisa sebentar lagi dikumpulkan. Mengingat jam pelajaran kita akan segera habis, Ibu mau men-share evaluasi kita hari ini dengan cara menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Ibu share di grup dalam bentuk link. Apakah sudah menerima semua linknya? Sudah, Bu. Sudah, kalau sudah silakan dijawab terlebih dahulu beberapa soal yang berhubungan dengan materi kita 2 hari ini untuk mengukur tingkat pencapaian anak-anak Ibu apakah sudah memahami materi yang sudah kita pelajari 2 hari ini. Ya, untuk yang lain sudah menerima semua link di WhatsApp group? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah semua ya, silahkan dibuka linknya, dijawab. Nanti kita bisa lihat hasil pemahamannya seperti apa hari ini.
Oke, alhamdulillah sudah ada yang masuk ini jawabannya. Nilainya 100 ya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab dan mendapat nilai 100. Alhamdulillah ya, berarti materinya tersampaikan. Ada yang kedua ini 80 ya, masuk. Alhamdulillah. Ya, tuh yang sudah masuk Nabila sama Dimas. Yang lain masih ditunggu. Oke, sudah masuk 4 siswa ya. Nabila, Dimas, Farazia sama Ilyas. Oke, alhamdulillah range-nya masih di 80 dan paling kecil 80 ya. Oke. 8 orang lagi masih belum ya. Silahkan diselesaikan yang 8 orang. Nah, 8. Oke, masuk lagi. M. Dava. Alhamdulillah. Lima orang berarti masih ada 7 ya yang belum selesai ya. Yang 7 silakan diselesaikan supaya masuk nih. Bisa kita pantau pemahamannya apakah sudah tersampaikan dengan baik materi yang kita pelajari 2 hari ini. Mudah-mudahan tidak ada yang remedial ya. Bu, dikirimnya ke grup 3LH ya? Ke grup kita, Nak. Yang hanya rombel B. Yang oh, oke. Ya. Oke, sudah masuk 7 siswa yang menjawab. Tambah Nazita, tambah Gali, tambah Intan. Berarti masih ada 5 siswa. Oh, sudah 8. 4 siswa lagi. Alhamdulillah sementara tidak ada yang remedial. Ini nilainya paling kecil di 80 dan 100 lagi. 100-nya banyak nih. Ada 9 siswa. Yang 81, yang 109 siswa. Oke, 2 siswa lagi yang belum. Alhamdulillah. Rizky sudah masuk, Liana sudah masuk. Siapa lagi yang belum ini? Lukman yang belum ya? Lukman dengan
Siapa yang belum kah? Liana sudah. Lukman sudah. Lukman sama Dimas. Oh, Dimas sudah. Oh, tinggal Lukman berarti. Lukman sampai mana pengerjaannya? Bu, saya baru masuk link, Bu. Soalnya tadi nggak bisa. Oke. Silakan, nggak apa-apa. Kita tunggu Lukman ya, Nak ya. Oke, silakan. Sementara itu alhamdulillah untuk nilai tertinggi ada di 9 orang di 100 ya poinnya. Untuk 1 orang ada di 80 dan pemahamannya berarti sudah melebihi KKM semua ya. KKM kita di 70 alhamdulillah. Sambil menunggu Lukman ya. Nanti Ibu share lagi hasilnya setelah Lukman mengerjakan kuisnya hari ini. Ya. Oke, untuk pertemuan hari ini jamnya sudah berakhir ya, malah ini lebih 5 menit, harusnya kita sampai di 9.45. Ada pertanyaan Nak untuk pertemuan hari ini? Tidak ada, Bu, jelas. Cukup jelas sekali ya, insya Allah ya, alhamdulillah, dan sudah dibuktikan dengan hasil kuisnya. Banyak yang mendapatkan nilai 100. Terima kasih banyak atas atensinya, perhatiannya, kemudian atas kerjasamanya dalam penyampaian materi ini ya. Mudah-mudahan materi ini nanti akan berguna untuk kalian dalam praktik di laboratorium di sekolah nanti, ataupun malah untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin setelah ini ada yang mau beli apar malah nanti untuk di rumahnya ya, untuk jaga-jaga ya. Jenis aparnya nanti disesuaikan kalau mau beli apar untuk di rumah. Bentuknya tuh ada yang besar, ada yang kecil juga nanti. Mungkin kalau di rumah nanti versi yang kecil saja supaya mudah penggunaannya. Boleh buka kamera semua untuk absensi terakhir hari ini. Bisa buka kamera semua untuk pertemuan ketiga hari ini. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya untuk yang sudah menjawab pertanyaan di kuis dengan baik, kemudian dengan nilai yang sangat memuaskan, alhamdulillah. Tidak ada yang remedial, tapi sambil nunggu Lukman ya nanti Ibu infokan ya nilainya Lukman ya, atau Lukman sendiri nanti bisa menyaksikan sendiri di view score-nya berapa nilai yang Lukman dapat. Nah, untuk pertanyaan kuis cukup jelas ya karena nilainya bagus-bagus. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk pertanyaan kuis? Tidak ada, Bu, jelas. Tidak ada ya, jelas ya. Oke. Ini belum buka kamera, mungkin sinyalnya kurang baik ya kalau mereka buka kamera. Karena ada beberapa dari tadi yang muncul dan hilang koneksinya mungkin ya. Ibu ambil fotonya dulu boleh ya? Untuk absensi hari ini. Oke. Ya, mau rapi-rapi boleh, mau benerin jilbab boleh, mau sisir-sisir rambutnya yang mulai panjang. Ini kayaknya sebentar lagi mulai siap-siap karena sudah mau masuk sekolah. Kalau di rumah kan ini ya maksudnya penampilannya tidak terlalu diperhatikan ya sama ibu gurunya. Nanti kalau sudah mulai masuk sekolah, pertemuan tatap muka terbatas, kita mulai rapi-rapi ya. Semangat nggak mau masuk sekolah? Mau masuk ke lab? Bagaimana? Semangat, Bu. Semangat ya. Kemarin sudah ada yang WA, Bu, kapan Bu pertemuan tatap muka? Saya sudah nggak sabar. Oke, sebentar lagi kita doakan semoga pertambahan kasus COVID-nya tidak terlalu signifikan sehingga pemerintah kita mengizinkan untuk pertemuan tatap muka. Sementara itu kita jaga kesehatan masing-masing di rumah supaya nanti ketika masuk sekolah dalam keadaan fit, dalam keadaan yang sehat dan memang siap untuk menerima pelajaran. Oke, Ibu ambil gambarnya terlebih dahulu. Sudah rapi-rapihnya? Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you. Terima kasih. Pak Ilyas, untuk menutup pertemuan hari ini boleh memimpin doa supaya berkah ilmunya ya. Baik, Bu.
Sebelum mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya, atas nilainya yang bagus-bagus. Wah, Masya Allah, bangga banget sama Rombel B. Sangat memperhatikan, sangat antusias, kemudian nilainya juga terbukti baik. Alhamdulillah, terima kasih. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Sudah selesai Ibu untuk pertemuan kedua. Oh, ada Pak Idris juga. Kirain tadi pindah ke tempatnya Pak Syarif, Pak. Iya, tapi berdua aja nih ikut. Alhamdulillah masih bisa ini sampai akhir ya, Pak. Iya. Untuk pertemuan 2-nya sudah selesai ini, Pak. Cuman memang praktikumnya nanti penilaiannya mereka tadi belum selesai, jadi saya tunggu hari ini, siang ini mereka mengirimkan hasil pengamatan tentang aparnya tadi, Pak. Kalau saya menyimak dari awal, Ibu, sudah banyak kemajuan ya dari kegiatan praktik pembelajaran yang pertama. Kendala-kendalanya sudah tertanggulangi. Kemudian juga antusias dari anak-anak lebih kompak sekarang. Jadi respon dari interaksi dari anak-anak cukup bagus, sehingga ini terbukti dari nilai anak-anak juga meningkat gitu ya. Alhamdulillah Pak, banyak yang 100 tadi. Cuma yang kemarin terputus itu ya, Pak. Ada sedikit ya ada siswa yang tidak respon sih, memang merespon, tapi fotonya kan kucing gitu ya. Kalau itu jangan jangan ditampilkan. Ada kucing itu 2 ya, kucingnya 2. Tapi siapa yang lupa saya namanya? Kalau nggak salah siapa ya? Lukman kan ya, sama Farjelaya apa siapa? Iya, Jelzi itu Pak. Rambutnya kan gondrong banget gitu ternyata. Ya, ada 3 Pak yang gondrong, Dimas, Lukman, sama si Dava gondrong banget itu. Iya. Kalau menurut saya udah bagus sekali Ibu ya, dari pendahuluan inti, kemudian juga di penutupannya sudah bagus, sintaknya juga sudah dilaksanakan secara berurutan, dan mudah-mudahan nanti Ibu bisa mengedit lagi waktunya aja begitu Bu ya. Kemudian yang kemarin itu di pembelajaran praktik yang pertama belum ada teks ya. Mungkin ditambahkan teks lagi supaya lebih memudahkan penguji begitu untuk menilainya gitu. Ada menilai subtitlenya gitu ya Pak ya. Mungkin dari itu saja ya. Mungkin Bu Siti yang akan menyampaikan masukan. Mangga Ibu Siti. Terima kasih Pak Idris. Ya, terima kasih Pak Idris. Dari saya juga sama sih Bu ya, sudah cukup baik, alurnya juga rapi gitu ya Bu ya. Interaksi Ibu dengan peserta didik juga cukup baik, nyantai gitu ya, nggak tegang ya.
ya normal lah, seperti proses pembelajaran yang normal ya, walaupun ibu suaranya sih sedikit lembut ya. Tapi ya tidak apa-apa, mungkin memang seperti itu mungkin bawaannya, tapi alhamdulillah siswanya mungkin karena masih pagi ya, jadi tidak mengantuk begitu. Baik Bu, mungkin perlu ditingkatkan kali ya Bu ya, yang itunya suaranya ya Bu ya. Ya mungkin ya, saya kurang tahu juga ya kalau misalnya lebih riang atau apakah lebih bagus atau malah seperti jadi tidak serius ya, tapi cukup lah maksudnya ya. Baik ya, Bu, tapi baik. ya itu sih maksudnya masih ya kalau untuk siang sih mungkin agak sedikit mengantuk kali ya. Mungkin ya. Mungkin kalau siang mungkin lebih dicari caranya gitu ya Bu ya, kalau tidak mengantuk ya gitu ya Bu ya. Sama intonasinya mungkin ya. Iya. Baik ya, Bu, baik Bu. Ya. Ya itu saja sih Bu, mungkin dari saya. Baik Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas bimbingannya. Sama-sama. Alhamdulillah ini hari ini terus selesai. Kan tinggal Ibu mengedit ya. Bapak Ibu ini. Iya. Iya. Ya. Masukannya sudah saya catat. Insya Allah nanti akan diperbaiki di editan videonya ya Bapak Ibu supaya lebih mudah di proses penilaiannya. Ya, selamat Bu Rini ya. Semakin baik ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang ketiga lebih sempurna. Saya berdoanya itu sudah mulai praktik di laboratorium Bapak Ibu supaya lebih gitu ya suasananya tuh. Jadi melihat face to face gitu sama anaknya. Kalau di sini tuh agak kurang ya Pak ya ininya, cara berinteraksinya. Mudah-mudahan nanti yang ketiga bisa PTM Pak. Iya. Amin. Mudah-mudahan ya Bu ya. Ya amin Bapak Ibu. Sehat semuanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu bimbingannya. Ya, selamat Bu Rini. Terima kasih Ibu. Ya, saya izin les ya. Ya baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.